Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halia Salsabila dengan NIM 22208030057. Saya berada di Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi semester 5. Saya membuat video ini untuk memenuhi proyek SKPI saya yang berjudul Penerapan MVC dalam Pemrograman. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas materi MVC terlebih dahulu. Apa itu MVC? MVC merupakan sebuah pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan kode aplikasi menjadi 3 komponen. MVC merupakan singkatan dari Model View Controller. Dari ketiga bagian ini mempunyai fungsi masing-masing. Model berfungsi untuk menangani logika data dari aplikasi. View bertanggung jawab untuk menampilkan data kepada pengguna. Yang terakhir ada controller berfungsi sebagai penghubung antara model dan view, serta menangani input dari pengguna. Untuk menerapkan MVC ini kita menggunakan 2 aplikasi, yaitu Visual Studio Code dan Exam. Pertama-tama, kita hidupkan Exam terlebih dahulu. Di sini saya telah menghidupkan Exam saya, sudah saya klik Start. Kemudian kita ke Visual Studio Code. Di Visual Studio Code ini saya mempunyai folder CBOS, yang dimana ada folder app dan juga public. Nah, di dalam folder app ini kita mempunyai config, controller, core, model, dan view. Dan ada HT access. Kemudian di public, kita mempunyai asset dan juga HT access. Nah, config ini adalah pengaturan untuk database-nya. Di sini ada DB host, DB user, DB path, dan DB name. Di controller ini ada beberapa codingan untuk membuat webnya. Di core juga sama. Di model ini ada 3 model, yaitu bioskop, film, dan juga user. Kemudian di view untuk tampilan webnya. Kemudian ini ada aset. Di aset ini ada CSS, image untuk foto-foto di dalam web, dan di sini ada JavaScript. Nah, setelah kita membuat rancangan di Visual Studio Code ini dan menyambungkan database-nya, kita kemudian ke Chrome dan juga ke phpMyAdmin untuk melihat database-nya. Di sini ada database CBOS dan saya mempunyai 3 tabel, yaitu tabel bioskop, film, dan juga user. Di tabel bioskop ini ada nama, alamat, kota. Di tabel film ada judul, genre, durasi, tahun rilis, dan juga deskripsi. Kemudian tabel user ada email, password, role, dan nama. Di tabel user ini untuk menghubungkan kita nanti di web untuk login. Setelah di database, kita kemudian ke webnya. Nah, ini dia webnya. Di sini tampilan web penerapan MVC di pemrograman. Nah, di sini ada selamat datang di Sistem Informasi Bioskop. CBOS itu singkatan dari Sistem Informasi Bioskop. Nah, di sini ada film-film yang sedang trending. Kemudian film bioskop yang sedang coming soon. Nah, di sini ada beranda tentang kami dan informasi. Ini ada tampilan berandanya. Di sini tampilan tentang web ini. Dan sini ada tampilan informasinya. Nah,
Terakhir ini ada login dan kita belum login. Kita login terlebih dahulu, kita akan login terlebih dahulu menjadi admin dan masukkan passwordnya. Kemudian login. Nah, di sini Anda berhasil login. Selamat datang admin sebagai admin, kemudian kita ke beranda. Kalau sebagai admin itu bisa mengakses web, bisa mengedit, menghapus, mengubah, dan menambah data. Kalau sebagai admin, beda dengan user yang hanya dapat melihat detail web saja. Di sini ada menu tambah data, edit, hapus, detail, dan juga cari. Pertama-tama kita akan menambah data terlebih dahulu. Sini kita klik judul filmnya, misalnya agak lain. Genrenya itu komedi. Kemudian durasinya 60. Tahun rilis 2024. Deskripsinya film komedi horor yang menghibur. Kemudian klik simpan. Nah, di paling bawah itu sudah muncul film yang kita tambahkan. Selain itu, kita bisa juga mengedit. Contoh, kita edit durasi film menjadi 150 menit. Kita simpan. Nah, durasi film sudah terubah dari 60 ke 150 menit. Selain edit, kita bisa hapus. Coba kita hapus, klik ya. Kita lihat lagi paling bawah. Yang saya tambahkan tadi sudah terhapus. Nah, selain itu kita bisa melihat detail film. Di sini ada judul film, deskripsi, tahun rilis. Dan juga selain itu kita bisa menggunakan cari. Misal kita ingin mencari fantastik. Kita klik cari. Di sini hanya muncul fantastik karena yang kita cari hanya fantastik. Kemudian kita akan login menjadi user. Kita logout terlebih dahulu. Kemudian kita login lagi sebagai user. Kita klik passwordnya lagi. Nah, di sini berhasil login. Kita klik beranda. Lihat semua. Nah, kalau sebagai user tidak bisa menghapus, mengedit, hanya dapat mencari dan melihat detail seperti ini. Baiklah, sekiranya segitu saja penjelasan MVC dalam pemrograman dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.